Pembahasan selanjutnya, ada sebuah gelombang berlambat pada permukaan air laut seperti pada gambar berikut. Bila gabus tersebut turun sebanyak 20 kali dalam waktu 2 sekon, maka cepat lambat gelombang tersebut adalah di sini ada satu gelombang ya, ada satu gunung dan satu lembah. Berarti satu amplitudenya di sini panjang gelombangnya atau amplitudenya panjangnya 2 meter. N-nya 20 karena naik turun sebanyak 20 kali dan T-nya adalah 2 sekon. Dan ditanya adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Nah, F sendiri itu adalah rumusnya N per T. Jadi bisa dimasukin ke dalam rumus V sama dengan lambda kali N per T. Tinggal dimasukin aja, lambdanya nilainya 2, N-nya 20, waktunya T-nya 2 sekon. Jadi V sama dengan 2 kali 10, yang hasilnya 10. Hasilnya ada cepat gelombangnya 20 meter per sekon. Nah, sekarang ke soal nomor 2 nih. Soal nomor 2 itu diketahui gambar gelombang ini kan. Yang ditanya itu cepat rambat gelombang. Nah, yang bisa diketahui itu dari lambdanya. Lambda itu kan panjang satu gelombang ini kan. Nah, setiap satu kotak gini jaraknya 2 meter. Nah, berarti berapa dong kalau satu gelombang? Ini kan ada 4 kotak nih ibaratnya. 1, 2, 3 sama 4. Berarti 2 meter dikali 4 dong. Dikali 4. Bisa diketahui apalagi? Yang bisa diketahui itu periode satu ibaratnya setengah lah ya. Setengah di sini kan itu 0,5. Kita mau nyampe ujung. Berarti berapa nih? Ini kan 0,5, ini jadi 1, ini 1. Ini 1,5 artinya di sini 2 kan. Berarti periodenya 2. Nah, cepat rambatnya gimana? Nah, rumus cepat rambat itu kan V sama dengan lambda dibagi periode. Lambdanya tadi berapa? Lambdanya 8, periodenya 2. Dapat 4. Gitu. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan jenis dari gelombang mekanik. Jawaban dari soal ini adalah gelombang mekanik terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dalam hal ini, bentuknya ada bukit dan ada lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang. Untuk soal nomor 3 ini mungkin terdapat beberapa perbedaan kata-kata, akan tetapi misalkan memiliki inti yang sama, itu jawabannya udah benar. Nomor selanjutnya ada sebuah gelombang dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 2 pi T min 10 pi X dengan Y dalam senti, T dalam detik, X dalam meter. Tentukan frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, tadi di soal udah diketahuin persamaannya. Nah, persamaan gelombang kan sama aja, Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, dari soal atau dari persamaan kita bisa tahu nilai A-nya, omega-nya, sama nilai K-nya. Nah, yang pertama ditanyain frekuensi. Frekuensi itu rumusnya omega per 2pi. Ini maksudnya 20 ya. 20 pi, ini 2 pi. Jadinya 20 bagi 2, 10. Terus untuk frekuensinya selanjutnya panjang gelombang. Panjang gelombang kan rumusnya lambda sama dengan 2 pi per K. Nah, K-nya udah diketahui yaitu 10. Jadi 2 pi per 10 pi sama dengan 0,2.
Selanjutnya cepat rambat. Nah, cepat rambat kan rumusnya V sama dengan koefisien T per koefisien X. Koefisien T-nya di sini 20 pi, koefisien X-nya 10 pi. Jadi 20 bagi 10 sama dengan 2 meter per sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 5, sebuah sumber bunyi beresonansi 1 kali pada ketika tinggi kolom udara 60 cm. Jika frekuensi sumber bunyi ialah 360 Hz, maka hitunglah panjang gelombang dan panjang kolom ketiga ketika terjadi resonansi. Nah, untuk soal ini rumusnya dapat kita temui pada kasus soal mencari sumber bunyi, resonansi sumber bunyi yang terdapat pada tabung berisi air. Dengan rumus Ln sama dengan 2N kurang 1 per 4 dikali lambda. Atau Ln sama dengan 2N dikurang 1 dikali lambda per 4. Langsung saja untuk panjang gelombang yaitu L. Itu udah dikasih tahu kalau N yang ke-1 kalinya udah dituliskan secara tersurat. Nah, L sama dengan 0,6 sama dengan 2 dikali 1 karena N-nya 1 dikurang 1 dikali lambda per 4. Nah, ini kan lambda per 4. 4-nya bisa kita kali silang ke 0,6 yaitu 2,4 dan 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti lambda sama dengan 2,4. Untuk panjang kolom ketiga ketika terjadi resonansi itu sama aja dengan artinya L3. N-nya sama dengan 3. Nah, rumusnya sama kayak di atas yaitu 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 2,4 karena lambda sudah diketahui 2,4 per 4. 2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 5 dan 2 dikali 24. Kita mudahkan saja 24 per 4 itu 6. Nah, 2,4 per 4 itu 0,6. Dikalikan dapatlah hasilnya 3 meter. Nomor 6 diketahui soal seperti berikut. Kemudian ditanyakan panjang gelombang, periode, dan frekuensi gelombang tersebut. Nah, pada soal itu diketahui bahwa 1/4 T itu sama dengan 1 second. Kemudian 3/2 lambda sama dengan 150 cm. Nah, untuk yang pertama kita mencari panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya itu kan kita udah tahu tuh 3/2 lambda sama dengan 150 cm. Nah, berarti tinggal lambda sama dengan 2/3 karena pembagian dibalik terus dikali 150 cm. Nah, hasilnya itu 100 cm. Buat nyari periode, itu kan kita tadi udah menentukan bahwa 1/4 periode itu sama dengan 1 second kan. Berarti kalau untuk mencari periode, dia sama dengan 4 second. Selanjutnya adalah mencari frekuensi. Frekuensi itu kan rumusnya seperti T, jadi kita tinggal masukin aja tuh nilai 4 secondnya ke si T besarnya ini, jadinya 1/4 itu sama dengan 0,25 Hz. Untuk soal nomor 7, sebuah sumber bunyi bergerak dengan kelajuan 40 meter per second mendekati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Nah, berarti seseorang yang berdiri di pinggir jalan ini dia tidak bergerak. Mendekati berarti kelajuan sumbernya minus karena mendekati. Frekuensi sumber bunyi 340 Hz dan cepat rambat bunyi di udara adalah 400 meter per second. Hitunglah frekuensi gelombang bunyi yang didengar oleh orang tersebut. Kita menggunakan rumus F aksen sama dengan F dikali V ditambah VP per V dikurang VS. Kenapa dikurang? Karena tadi sumber bunyi mendekati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Nah, langsung saja 340 itu F-nya udah diketahui. Dan cepat rambat bunyi di udara itu 400 ditambah 0 karena orangnya tidak bergerak. Dikurang per 400 dikurang 40. 340 per 400 340 dikali 400 per 360 yaitu 377,78. Untuk selisih di belakang koma itu masih ditoleransi. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu soalnya Bima sedang berdiri di samping sumber suara. Suara tersebut memiliki
frekuensi 684 Hz. Kemudian sumber suara lain. Nah, jadi ada sumber suara lain yang mendekat gitulah ya. Itu frekuensinya 676. Kecepatannya itu 2 meter per second. Bila kecepatan merambat bunyi di udara 340, maka frekuensi pendengar. Nah, frekuensi yang didengar oleh Bima itu berapa? Nah, kita terus ketahui ya dulu lah ya. Diketahui ya. Udah. Ada ini. Ada sih frekuensi sumber bunyi yang di dekat Bima, yang frekuensinya itu ada 684. Terus ada frekuensi yang bergerak, frekuensi yang mendekati Bima yang tadi ya, itu frekuensinya 676. Terus yang memiliki kecepatan 2 meter per second, ini yang mendekati Bima itu ya. Nah, terus kecepatan rambat udara yang gak boleh dilupain ini 340. Nah, yang ditanya itu frekuensi pendengar ya, frekuensi yang didengar oleh Bima. Nah, rumusnya itu kan VP ya, VP itu rumusnya V plus minus VP per V frekuensi kali frekuensi sumber. Nah dari sini kita bisa didapat, nah ini nih. Nah, karena si kecepatan merambat udara itu 340, terus karena yang frekuensi sumber suaranya itu diam, dia 0. Terus si kecepatan dari sumber bunyi itu 2, maka di sini 2. Udah tuh, tinggal si 340 ditambah 0, 340 dikurang 2 itu 338. Nah, ini dibagi itu hasilnya 300 ya enggak deh, ini 678 dicoret nih. Dicoret hasilnya 2 dikali 340 itu 680. Oke, nomor 9. Kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam dan kereta B dengan kelajuan 90 km per jam. Nah, ini kita ubah dulu menjadi meter per second ya. Bergerak saling mendekati. Oke, masinis A, kereta A membunyikan fluid dengan frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi udaranya 350, maka frekuensi yang didengar oleh masinis B dari fluid A adalah, berarti ini adalah frekuensi sumber ya. Pertama kita buat diketahui dulu. Jadi ada VA ya, V sumber, kan dari A nih, berarti V sumber, kecepatan sumbernya itu adalah kereta A, yang dimana kita ubah menjadi meter per second menjadi 20 meter per second yang mendekati pendengar berarti ya. Pendengar ini adalah si masinis B. Kemudian kecepatan pendengar ya, PP, itu adalah 25 meter per second, yang dimana dia tuh mendekati sumber ya. Kemudian ada kecepatan rambat udara dan V sumbernya ya, 650 Hz. Nah, yang ditanya adalah frekuensi yang didengar oleh masinis B dari fluid A, berarti VP ya. Oke, FP ya, FP. Di sini kan kita apa ya, kan kecepatan kan sumber kan mendekati ya. Nah, maka VA ini atau VS ini menjadi, kalau dia mendekati maka dia adalah negatif ya, negatif jika dia mendekati. Kalau si pendengar dia tuh mendekati sumber, maka jika VP mendekati sumber maka dia adalah positif. Jadi dari rumusnya bisa kita buat menjadi FP sama dengan ya Fs dikalikan dengan V ditambah ya. Ini kan ditambah nih, karena dia mendekati yang apa nih, yang pendengar dia mendekati sumber. Kemudian per V dikurangi dengan V sumber ya, kecepatan sumber, karena sumber ini mendekati si pendengar maka dia minus. Kalau pendengar mendekati plus, kalau sumber mendekati minus. Tinggal kita masukin angkanya, hasilnya adalah 738,6 Hz. Oke, selanjutnya nomor 10. Jika motor dengan massa 1.800 kg ditompang oleh 4 buah pegas ya. Jadi ini sama rata juga, sama kayak kemarin. Soal kemarin yang dimana memiliki tetapan gaya 18.000 Newton apabila motor tersebut dinaiki oleh 3 orang dengan jumlah massa 200 dan melewati sebuah lubang berada di tengah jalan, maka tentukan
waktu yang diperlukan untuk bagas menempuh 2 getaran. Nah, kemarin kan ditanya frekuensi, sekarang yang ditanya waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 getaran. Nah, yang pertama kita lakukan itu buat ketahui dulu ya. Berarti di sini massa yang ditompang oleh satu pegas itu adalah 500 kg. Nah, kemudian di sini konstantanya ya. Nah, yang ditanya adalah T selama 2 gelombang atau 2 getaran ya. Maka yang harus kita cari itu adalah frekuensi, periode, baru kita dapat T-nya. Nah, pertama kita cari dulu frekuensinya dengan cara biasa ya. F sama dengan 1/2pi akar K per massa. Massanya ini adalah 500 kita masukin. Kemudian kita dapatkan nilai F-nya. Kemudian kita cari nilai periode, yang dimana periode itu adalah 1/F. Kemudian dapat nilai periodenya, tinggal kita masukin ke waktunya. Yang diminta adalah menempuh 2 getaran atau 2 gelombang ya. Maka rumusnya itu adalah T sama dengan 2 ya. 2 periode. Kan periode ini kan 1 gelombang ya nilainya itu. Maka kita tinggal buat 2 gelombang. Hasilnya adalah 2pi per 3 second.